Hari ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara dan mungkin saudara tahu jawabannya, mungkin juga tidak, tapi saya rasa saudara sudah tahu jawabannya. Apa yang membuat Yesus marah? Saudara tahu Yesus bisa marah? Saudara tahu saya bisa marah? Oke, saudara tahu Yesus bisa marah? Oke, apa yang membuat Yesus marah? Hah? Apa yang membuat Yesus marah? Survei membuktikan. Apa yang membuat Yesus marah? Ada yang mau jawab? Ketidakpercayaan. Yang membuat Yesus marah adalah ketidakpercayaan. Dari mana kita tahu itu yang membuat Yesus marah? Dan kalau saudara tahu bahwa yang membuat Yesus marah adalah ketidakpercayaan, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah selama ini saudara sudah menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan? Apakah saudara menyadari bahwa setiap kali saudara menunjukkan ketidakpercayaan di hadapan Tuhan, itu membuat Tuhan kesal. Itu membuat Tuhan sebel. Itu membuat Tuhan marah. Bahkan Tuhan bisa sampai menangis saking kesalnya melihat ketidakpercayaan dari para murid saudara. Dengar baik-baik saudara. Tuhan Yesus itu cuma marah kalau muridnya yang tidak percaya. Tapi kalau orang lain tidak percaya, nggak masalah buat dia. Betul. Orang lain tidak percaya sama Yesus, orang Farisi tidak percaya sama Yesus, ahli Taurat tidak percaya kepada Yesus, tapi dia tidak marah karena ketidakpercayaan mereka. Tapi kalau murid-muridnya menunjukkan ketidakpercayaan kepada dia, dia marah. Bagi Tuhan, ketidakpercayaan dari mempelai wanitanya adalah sebuah penghinaan. Sama seperti bagi seorang suami, ketidakpercayaan istrinya adalah sebuah penghinaan buat dia. Buat kita, orang lain tidak percaya sama kita, nggak ada masalah. Buat Tuhan, orang lain nggak percaya sama dia, nggak ada masalah, memang begitu. Tapi permasalahannya, mempelai wanitanya, gerejanya, istrinya sendiri, tidak percaya sama Tuhan, itu yang bikin dia marah, saudara. Tuhan itu paling gampang naik pitam kalau melihat murid-muridnya tidak percaya. Baca seluruh kitab Injil Matius sampai Yohanes, maka saudara akan bisa melihat ekspresi Yesus ketika murid-muridnya menunjukkan ketidakpercayaan. Dan parahnya adalah ini seringkali ditunjukkan oleh para murid. Kalau kita membaca kisah Yesus dengan para murid lebih sering menunjukkan ketidakpercayaan daripada kepercayaan kepada Yesus, betul? Sampai setelah Yesus bangkit pun mereka masih tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Padahal Yesus sudah memberitakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Dan para nabi juga sudah memberitakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Dan murid-muridnya masih tidak percaya. Itu yang menyebabkan Yesus marah. Nah, ayo kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang membuat Yesus marah, yaitu ketidakpercayaan. Markus pasal 4 ayat 40. Ini ayat yang pertama. Akan banyak ayat yang lainnya menyusul tentunya. Markus pasal 4 ayat 40, semua sudah di situ? Markus pasal 4 ayat 40, sudah? Ayo baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini adalah kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di dalam perahu dan tiba-tiba angin taufan melanda, badai menerpa saudara-saudara. Dan murid-murid panik. Sementara Yesus tertidur dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus bangun, menghardik angin dan danau, lalu berkata kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bahasa sehari-harinya kira-kira Yesus ngomongnya seperti ini, saudara. Ini bahasa sehari-harinya, nggak ada dalam Alkitab saudara. Bahasa sehari-harinya kira-kira Yesus ngomong kayak gini. Kenapa sih takut banget? Badai begitu aja kenapa sih takut banget? Kenapa sih nggak percaya? Kira-kira Yesus ngomongnya kayak gitu, saudara. Badai kayak gini aja kok takut banget?
Kenapa sih nggak percaya? Dan ketika Yesus bicara seperti itu, mungkin murid-muridnya saling berpandangan dan berkata, badai gini aja. Badai kayak gini dibilang badai gini aja. Karena bagi Yesus tidak ada badai yang terlalu besar. Dan bagi orang percaya juga tidak ada badai yang terlalu besar. Itu sebabnya Yesus marah. Padahal saudara, kalau mau dibilang, kalau saudara ada di tengah-tengah badai seperti itu, wajarlah saudara takut. Ya. Oh, saudara nggak takut rupanya. Luar biasa. Memang jemaat ini luar biasa banget, saudara. Kadang-kadang khotbah di hadapan jemaat yang luar biasa itu lebih sulit daripada khotbah di depan jemaat yang biasa-biasa, saudara. Kalau saudara ada di tengah badai kayak gitu, ya mungkin semua takutlah saudara ya. Tapi mungkin yang disebut Yesus ketakutan ini adalah ketakutan yang sangat berlebihan. Sampai bilang sama Yesus, Yesus kamu tidak peduli kalau kita binasa. Mungkin kalau saya jadi Yesus, saya akan bangun dan berkata, lu aja kali. Mana mungkin aku binasa di tengah badai. Enggak ada sejarahnya orang percaya binasa di tengah badai. Orang itu binasa kalau nggak terima Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak binasa karena badai. Kita binasa kalau tidak menerima Yesus. Kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Yesus marah ketika murid-murid ada di tengah badai dan menunjukkan ketidakpercayaan. Saya mendorong setiap saudara adalah orang percaya. Saudara semua orang percaya? Saya berharap saudara adalah orang percaya yang percaya. Bukan orang percaya yang tidak percaya. Sekarang banyak lagi musim itu saudara. Dan saudara harus sadar saudara adalah mempelai wanitanya Tuhan. Engkau harus percaya penuh kepada mempelai pria. Ketika saudara menghadapi masalah apapun, seberat apapun, tunjukkan kepercayaanmu kepada Dia yang menyertai saudara. Jangan tunjukkan ketidakpercayaan, Yesus tidak suka itu. Saya ulangi sekali lagi, jangan menunjukkan ketidakpercayaan, Yesus tidak suka itu. Saya harap saya bisa menyampaikan hati Tuhan kepada saudara pada hari ini. Please, jangan pernah menunjukkan ketidakpercayaan di hadapan Yesus. Dia tidak suka apapun masalahmu. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Omong kosong tentang badai yang sangat besar. Omong kosong tentang pandemi yang merebak seluruh dunia. Bagi Yesus tidak ada badai yang terlalu besar. Itu sebabnya engkau harus menunjukkan kepercayaanmu kepada Dia. Dan jangan coba-coba menunjukkan ketidakpercayaanmu kepada Dia karena Dia akan marah kepada saudara. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Saya harap amarahnya Yesus ini tidak akan ditujukan kepada saudara. Karena saudara belajar percaya, menunjukkan kepercayaan saudara. Amin. Walaupun saudara takut, tetaplah tunjukkan kepercayaanmu. Katakan, Tuhan aku takut tapi aku percaya kepadamu. Tuhan, aku takut, tapi aku percaya kepadamu. Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Dari kitab Markus dulu, lalu nanti kita maju ke Lukas, lalu maju ke Yohanes. Supaya saudara nyari ayatnya gampang. Markus 16 ayat 14. Sudah di situ semua? Akhirnya, Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Di sini Yesus menyebut ketidakpercayaan sama dengan kedegilan. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, Yesus berkata, engkau ini degil. Degil and degumel. Yesus mencela ketidakpercayaan murid-muridnya. Dan saya percaya Yesus juga mencela kalau saudara tidak percaya. Jadi please jangan tunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Engkau harus selalu bisa menunjukkan, Tuhan aku percaya.
Bukan cuma ngomong, tapi bisa menunjukkan bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus sudah bangkit, beberapa perempuan melihat kebangkitan Yesus, melihat kubur sudah kosong, lalu memberitakannya kepada murid-murid, "Woi, Yesus sudah bangkit." Malaikat mengatakan Yesus telah bangkit, kuburnya sudah kosong. Tapi mendengar berita bahwa Yesus telah bangkit, mereka tidak percaya karena tidak pernah terbersit dalam pikiran mereka orang mati bisa dibangkitkan. Dulu waktu Yesus masih hidup, dia membangkitkan orang mati. Nah sekarang yang bisa membangkitkan orang mati telah mati. Siapa lagi yang bisa membangkitkan? Nggak mungkin. Ini yang mereka tidak tahu. Yesus bisa bangkit sendiri, haleluya. Saudara juga harusnya bisa bangkit sendiri. Kenapa? Karena roh kebangkitan ada di dalam saudara. Yang membangkitkan Yesus adalah roh kebangkitan. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka. Karena walaupun para nabi sudah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, mereka tidak bisa percaya. Yesus sudah mengkonfirmasi kepada mereka bahwa itu akan terjadi. Aku akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tetap tidak bisa dipercaya. Orang telah melihat bahwa kubur telah kosong. Malaikat telah memberitakan Yesus telah bangkit. Jangan cari orang hidup di antara orang mati. Dan mereka beritakan, mereka tetap tidak percaya. Bayangkan betapa dahsyatnya murid-murid ini. Ini ayat terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Kalau saya jadi Yesus, melihat murid-murid modelnya kayak gitu, masih aja nggak percaya. Saya rasa saya akan membatalkan kepergian saya ke surga, saudara. Nggak jadi naik ke surga dah. Kok masih bebal juga, masih degil juga sih? Tapi saudara tahu kenapa Yesus rela meninggalkan mereka, ikhlas meninggalkan mereka? Karena Yesus percaya pada pekerjaan Roh Kudus. Kalau aku pergi, dia akan datang. Adalah lebih berguna kalau aku pergi, karena ia akan datang. Aku tidak bisa mengubahmu. Aku tidak bisa mendidikmu selama 3,5 tahun ini. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa akan ada padamu. Kalau Roh Kudus tercurah atasmu, engkau akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan engkau akan menjadi saksiku. Saya mungkin tidak bisa mengubah saudara. Makanya saya nggak naik-naik ke sorga. Belum ikhlas ninggalinnya saudara. Kalau saudara sudah percaya semua, saya akan naik ke sorga lah. Tapi saya percaya seperti yang Yesus percaya. Roh Kudus akan mengubah saudara. Saya percaya pada pekerjaan Roh Kudus. Nggak mau tahu berapa bejatnya saudara, berapa kerasnya saudara. Roh Kudus bisa mengubah hidupmu. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan hidupmu. Roh Kudus yang telah mengubah Simon menjadi Petrus akan mengubah hidupmu. Roh Kudus yang telah mengubah Saulus menjadi Paulus akan mengubah hidupmu. Bisakah saudara bayangkan murid-murid dalam keadaan tidak percaya. Yesus tinggalkan ke sorga dan sebelum dia naik ke sorga, pesan terakhirnya adalah beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Nggak salah meninggalkan pesan yang begitu berat kepada para murid yang degil. Haleluya. Makanya sampai saat ini saya masih memerintahkan saudara, pergi beritakan Injil. Nggak peduli sedegil apapun saudara. Karena saya percaya pada pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan asal saudara tahu, orang-orang yang degil itulah. Dalam Kisah Para Rasul, orang yang degil itulah yang menggoncangkan kota-kota, yang menggoncangkan bangsa-bangsa. Oh, mungkin saudara bisa bilang berkata pada hari ini, Tuhan ampuni kedegilan hatiku, ampuni ketidakpercayaanku.
Tapi saya percaya kalau engkau membuka hatimu untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau akan bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang tadinya degil bisa mengubah kota-kota, bisa menggoncang bangsa-bangsa. Karena Roh Kudus turun ke atasmu. Amin, saudara. Jadi jangan takut kalau engkau masih degil. Tapi jangan juga ngotot dengan kedegilanmu. Berubahlah, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dan biarkan dia mengubah hidupmu sebelum dia bisa memakai engkau untuk mengubahkan kota-kota. Haleluya. Lukas pasal 9 ayat 41. Lukas pasal 9 ayat 41. Semua sudah di situ? Yang di rumah sudah di situ? Ya, terima kasih ada perwakilan di sini. Yang di rumah harus berterima kasih sama yang hadir di sini karena saudara terus diwakili oleh mereka. Ya, saudara dengar mereka berterima kasih? Ya, kita pura-pura dengar aja lah. Ya. Lukas 9 ayat 41. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kali ini orang percaya dibilang orang sesat oleh Tuhan Yesus. Ayo kita kumpulkan yang kita kumpulkan. Tadi Yesus bilang, orang yang tidak percaya itu orang yang degil. Sekarang orang tidak percaya dibilang sesat. Hati-hati dengan ketidakpercayaanmu. Karena ketidakpercayaanmu bisa menyesatkan hidupmu. Dan ketidakpercayaanmu bisa mendegilkan hatimu. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anakmu itu kemari. Di sekitar situ banyak orang yang tidak percaya. Tapi kalau murid-murid yang tidak percaya, Yesus marah sekali. Dia sampai bilang, aduh berapa lama lagi sih aku harus bersama-sama kamu. Jadi Yesus itu sebetulnya sudah mau naik ke sorga sejak beberapa tahun yang lalu. Aku sudah mau naik ke sorga nih, sudah mau tinggalin kamu, sudah mau mati digantung di kayu salib. Kenapa sih masih degil aja? Kamu ini angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus mendidik kamu dan mengajar kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Lalu Yesus langsung mendemonstrasikan kuasanya. Bawa anak itu kemari. Dalam nama Yesus, pergi. Setannya pergi. Harusnya begitu dong saudara. Bilang sama kiri kananmu, harusnya begitu dong. Amin. Jadi Yesus marah dan mengatakan mereka sesat. Lukas 24 ayat 25. Lukas pasal 24 ayat 25. Semua sudah di situ? Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kali ini Yesus marah dan berkata bahwa murid-muridnya itu, yang tidak percaya itu sebagai orang bodoh dan lamban hati. Jadi orang yang tidak percaya adalah orang yang degil, orang yang tidak percaya adalah orang yang sesat, orang yang tidak percaya adalah orang yang bodoh, orang yang tidak percaya adalah orang yang lamban hati. Lamban dalam mendengar, susah percaya. Kalau hari ini, saya yang ngomong kayak gini, bisa jadi trending topik. Tapi karena Yesus yang ngomong, nggak ada yang berani jadiin trending topik. Tapi Yesus sendiri ngomong, kamu ini degil amat sih. Mestinya pendeta kayak gitu ya saudara. Kalau konseling jemaat yang nggak percaya, kamu degil amat sih. Harusnya gitu ya. Kok saudara nggak jawab iya sih? Nggak setuju kayaknya. Kamu masih nggak percaya aja ya? Sudah diajarin percaya, sesat. Itu boleh? Oke. I will. Kamu kok masih nggak percaya aja sih? Bodoh? Nah ini nggak boleh kayaknya, nggak ada jawaban.
Kamu sudah berapa tahun sih di sini? Kok masih gak percaya saja? Lamban banget hatimu. Harusnya kalau orang gak percaya itu diomelin. Itu alkitabiah. Jadi tolong mengerti. Yesus paling tidak suka kalau saudara menunjukkan ketidakpercayaan. Saya juga tidak suka kalau saudara menunjukkan ketidakpercayaan. Saudara tahu, ketidakpercayaanmu itu melumpuhkan dan membunuh Tuhan, tahu nggak? Tuhan tidak bisa bekerja apa-apa, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau saudara tidak percaya. Maksudnya adalah, sama seperti kalau saudara percaya pada saya lebih mantap melayaninya. Ada banyak hal yang saya bisa lakukan untuk hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya pada saya, di depan saudara itu saya mati gaya. Tahu mati gaya? Mau ngapain aja susah, mau ngapain aja salah. Dia arahin begini salah, dia arahin begitu salah. Karena diarahin kayak gimana pun engkau tidak percaya. Tapi kalau mengarahkan orang yang percaya, wah, saya jadi begitu diurapi. Jadi kepercayaanmu menambah pengurapan dalam hidupku. Tapi berhadapan dengan jemaat yang tidak percaya, diarahkan gini nggak percaya, diarahkan begitu nggak percaya, bisanya membantah. Mau ngomong menentang dan membantah jadi kacau, saudara. Maunya menentang dan membantah terus, diarahkan begini terus tanya, tapi kalau gini gimana Pak? Kalau gitu gimana Pak? Coba kalau orang percaya, diarahkan apa aja percaya, kita jadi pede gitu loh saudara. Nah seringkali Yesus ini kurang pede di hadapan saudara. Mati gaya dia. Yesus bikin mujizat dimanapun aja. Dengan mudahnya orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Giliran masuk Nazaret, mati gaya dia. Suruh baca Alkitabmu. Giliran dia masuk Nazaret, orang-orang dekatnya tidak percaya pada dia. Keluarganya tidak percaya pada dia. Mati gaya dia di situ. Nggak ada mujizat yang bisa dia lakukan di situ. Kalaupun ada sangat sedikit dibandingkan dengan di hadapan orang-orang yang percaya. Bahkan Tuhan mati gaya kalau saudara tidak percaya. Apalagi hambanya. Makanya jangan heran kalau di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Saya benar-benar mati gaya saudara. Saya bingung mau mengarahkannya gimana. Tapi kalau saudara percaya, saya mantap. Tek, 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 dan ada hasilnya. Betul. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 34. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 34. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 34. Sudah di situ semua? Yang di rumah sudah di situ? Ya, terima kasih. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, iman ini punya iman sekiranya. Iman sekiranya sama dengan tidak percaya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia menangis juga, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, ayat 35. Orang berpikir Yesus menangis karena terharu. Lazarus mati. Apakah? Mana bisa Yesus terharu karena Lazarus mati? Orang dia akan membangkitkan Lazarus kok. Dia tahu Lazarus akan bangkit. Mana bisa Yesus terharu karena melihat Maria menangis. Kenapa Yesus menangis? Hatinya maskul. Tahu maskul? Bukan maskul, maskul. Dalam terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka, ayat 34 diterjemahkan seperti ini. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah,
ayat 33. Yohanes 11 ayat 33, terjemahan Alkitab yang terbuka. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang bersamanya juga ikut menangis, mengeranglah Yesus dalam roh dan sangat terganggu. Yang di depan ini nggak nyala ya? Mengeranglah Yesus dalam roh dan sangat terganggu. Jadi Yesus itu terganggu. Kenapa terganggu? Dengan ketidakpercayaan mereka. Dari awal-awal ceritanya Yesus sudah berkata, kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Tapi mereka tetap tidak percaya. Yesus mengerang dalam roh. Dia merasa terganggu dengan ketidakpercayaan orang-orang di sekitarnya. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, dia merasa terganggu dengan ketidakpercayaan yang kau tunjukkan di hadapannya. Jadi please, jangan tunjukkan ketidakpercayaan di hadapan Yesus karena dia merasa terganggu. Saudara paham? Apakah kita tahu kalau orang tidak percaya kepada kita? Tahu. Dan kita merasa terganggu kalau orang tidak percaya kepada kita. Kita merasa marah kalau orang tidak percaya kepada kita. Dan Yesus mengerang dalam roh. Menggeram dalam roh. Kenapa sih nggak percaya? Dan dia buktikan kuasanya. Dia bangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan aku sudah bilang kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin saudara. Jadi itulah beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yesus sangat marah kalau melihat ketidakpercayaan dari para orang percaya. Dari para muridnya. Apakah saudara murid Tuhan? Oke, saya cuma mendengar beberapa orang. Apakah saudara murid Tuhan? Yang di rumah, apakah saudara murid Tuhan? Terima kasih. Nah saudara, kalau saudara murid Tuhan, please, jangan pernah menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apakah saudara mempelai wanitanya Tuhan? Kalau saudara mempelai wanitanya Tuhan, please, jangan pernah menunjukkan ketidakpercayaan kepada mempelai priamu. Dia merasa terganggu. Dia merasa tersakiti, dia merasa marah. Karena saudara menunjukkan ketidakpercayaan kepadanya. Itu sebabnya belajar percaya harus saudara kembangkan dalam hidup saudara. Dan namanya belajar percaya itu seumur hidup kita harus belajar percaya. Nggak ada habis-habisnya. Orang bilang belajar itu nggak ada habisnya. Belajar percaya juga nggak ada habisnya. Setiap kali, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, saudara harus terus belajar untuk percaya. Belajar untuk terus mempercayai Tuhan dalam seluruh area kehidupanmu. Amin. Dalam area keuangan kau mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang mencukupi, memelihara kehidupanmu sepenuhnya. Bisa bilang amin. Yang di rumah bisa bilang amin. Dalam hal keluarga, percayai Tuhan sepenuhnya bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia adalah kepala atas keluargamu. Saya tahu kepala atas keluarga adalah suami, tapi kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi Tuhan akan menolong keluargamu, Tuhan akan mencengkram keluargamu dengan roh takut akan Tuhan. Roh Kudus akan turun dalam keluargamu dan akan memulihkan, memperbaharui keluargamu sepenuhnya menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Amin saudara. Jadi saudara harus mulai belajar percaya. Dalam masa depanmu engkau harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Engkau harus percaya Tuhan memberikan masa depan yang kilang gemilang dalam hidup saudara. Tuhan tidak merancangkan masa depan yang banyak yang penuh dengan kecelakaan. Tapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Percayai Dia. Ada banyak permasalahan yang nggak perlu engkau alami, nggak perlu engkau tanggung kalau engkau belajar percaya. Jadi hari ini evaluasi apa yang kau percaya, siapa yang engkau percaya. Jangan sampai engkau cuma berkata kepada Allah tapi percayanya kepada gunung. Jangan sampai engkau percaya kepada Allah tapi percayanya kepada konglomerat. Jangan sampai engkau percaya kepada Allah, berkata kepada Allah tapi percaya kepada perusahaanmu.
Bukan begitu caranya. Engkau percaya kepada Allah tapi berkata kepada masalahmu. Jangan percaya masalahmu. Saudara harus belajar percaya kepada laporan yang dari sorga daripada kepada laporan yang dari dunia ini. Whose report will you believe? I believe the report of the Lord. Tahu lagu itu? Masa belum dulu kamu pernah iringin kok? Lupa kamu. Report bukan raport. Laporan mana yang kau percayai? Aku percaya laporan yang dari Tuhan. Kenyataan melaporkan, aku sakit. Tapi Tuhan melaporkan, aku sembuh. Aku memilih untuk percaya kepada laporan yang daripada Tuhan. Fakta mengatakan, masa depanku suram. Tapi Alkitabku mengatakan, Tuhan mengatakan, masa depanku kilang gemilang. Yang mana yang kau percaya? Jadi tentukan kepada siapa kau percaya dan apa yang kau percayai. Pastikan kau hanya percaya kepada Dia saja. Bukan yang lain. Dan kau juga tidak perlu percaya kepada dirimu sendiri. Kemampuanmu terbatas. Otakmu terbatas. Saya tahu saudara orang pintar, mukanya kayak dosen semua. Tapi kepintaranmu terbatas. Tapi kalau engkau percaya, engkau menjadi orang yang tidak terbatas. Kalau engkau percaya, engkau menjadi orang yang tanpa batas. Amin. Ayo bangkit menjadi orang yang tanpa batas. Menjadi orang yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Tidak bisa dibatasi oleh kemampuan kita, oleh potensi kita, oleh keuangan kita. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ayo jadi orang yang tidak terbatas. Itu hanya bisa dimungkinkan kalau engkau percaya. Kalau engkau percaya. Ulang kalau engkau percaya. Yang di rumah ulang kalau engkau percaya. Amin. Amin.